warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amin Jamaani sebagai fasilitator saya. Yang saya hormati juga Ibu Sarah Valentin sebagai pengajar praktik saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik kucing supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Yanti. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut ini percakapan kegiatan praobservasi saya dengan Ibu Yanti. Selamat siang Bu Yanti. Selamat siang Ibu Elvi. Ibu Yanti, saya minta waktunya sebentar ya. Ya, silakan Bu Elvi. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi terlebih dahulu. Bu Yanti, saya minta waktunya sebentar ya, Bu. Ya, silakan Bu Elvi. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan besok. Nah, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Ibu Yanti. Nah, supervisi akademik itu sendiri bertujuan untuk membantu Ibu Yanti nantinya meningkatkan kompetensi Ibu Yanti sendiri terkait dengan kompetensi mengajar ya Bu. Iya. Nah, di tahap ini kita akan mengobrol santai aja terlebih dahulu. Lancar, dan setelah itu saya berharap bisa berbincang-bincang untuk sharing dengan Ibu Elvi bagaimana pengalaman Ibu Elvi yang bisa saya terapkan sehingga ini bermanfaat bagi saya ke depannya. Semoga ada kemajuan bagi proses pembelajaran saya berikutnya. Nah, oke Bu Yanti, jadi Ibu berharap besok setelah melakukan observasi kita masih bisa berbincang-bincang, sharing pengalaman ya Bu. Iya, benar Bu Elvi. Oke. Mudah-mudahan Bu, Ibu tidak terbebani juga ya untuk kegiatan besok. Ya, tentu saja tidak Bu. Oke Bu. Nah, kira-kira materi untuk besok itu apa Bu? Kebetulan besok kita masuk pada topik genre, yaitu tentang text report. Text report ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa nih Bu? Pertama itu saya berharap bahwa siswa nantinya akan mampu dia itu membuat sebuah laporan mini ya, laporan sederhana tentang sesuatu yang ada di sekitar mereka dengan menggunakan data yang real gitu. Mereka melakukan observasi untuk mencari data yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya mereka juga mampu berdialog ya dengan lancar dengan tema yang terkait dengan pelajaran text report juga Ibu Elvi. Oke Bu, jadi tujuan pembelajarannya salah satu adalah bagaimana murid itu mampu berdialog ya, untuk menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana ya. Oke Bu, nah dari sini tentunya Ibu Yanti sudah melakukan berbagai persiapan ya untuk besok. Nah, kira-kira apa saja yang Ibu sudah persiapkan untuk sampai sejauh ini? Pertama saya sudah menyiapkan itu RPP 1 kali pertemuan saja. Berikutnya saya juga menyediakan selembar alat peraga, itu 1 lembar kertas gambar ya. Alat peraga ini mudah didapat ya, tidak perlu mengeluarkan biaya. Ini saya mudah saja bagi siswa untuk menemukannya. Nanti di mana kertas ini nanti akan saya tunjukkan pada siswa bagaimana menggunakannya. Intinya kertas ini akan dilipat menjadi 4 bagian, ini menjadikan tema bagi mereka untuk berbincang-bincang pada waktu presentasi. Dan selanjutnya juga saya menyiapkan lembar latihan bagi mereka untuk bagi saya ingin mengetahui outcomes atau learning outcome bagi mereka, sejauh mana mereka sudah menguasai pelajaran ini. Oke Bu, jadi ini kan bahasa Inggris ya Bu. Yes. Saya pikir kira-kira ada nggak sih kesulitan Ibu untuk menyampaikan materi, atau murid-murid mengalami kesulitan untuk menangkap atau mencerna materi yang akan Ibu sampaikan besok? Kesulitan saya pertama itu yang tentang pribadi siswa ya. Yang pertama, mereka itu tidak sekali mengetahui tentang tata bahasa, di mana ketika seorang siswa harus membuat laporan, dia juga harus menguasai grammar yang baik sehingga mereka akan mampu membuat sebuah laporan dengan tulisan yang benar dan
akurat. Oke Bu, jadi eh, menguasai pelajaran ya. Yes. Terus tata bahasa juga, Iya. grammar ya. Nah kira-kira Bu, untuk poin-poin yang ini ada nggak strategi khusus dari Ibu biar anak-anak itu merasa lebih gampang menerima pelajaran dari Ibu gitu? Eh, Mengingat tingkat pemahaman yang berbeda-beda dengan perilaku mereka itu menerima pelajaran ini, maka langkah pertama itu saya membuat sebuah permainan dulu untuk menarik minat mereka itu untuk tertarik pada pelajaran ini, dengan menggunakan lembar peraga yang telah saya jelaskan tadi. Di sini terjadi sebuah tanya jawab, di mana mereka diajarkan itu bagaimana bertanya untuk menebak sesuatu yang terkait dengan pelajaran report itu sendiri. Jadi saya masih istilahnya menggunakan strategi yang sangat sederhana dulu. Baru berikutnya saya akan masuk ke poin-poin yang agak sulit. Oke Bu. Jadi yang saya tangkap di sini berarti Ibu Yanti juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya di dalam kelas ya. Iya. Istilahnya memetakan kemampuan murid, kesiapan belajarnya juga sudah Ibu Yanti perhatikan. Iya. Kira yang Ibu butuhkan bantuan dari saya atau dari guru yang lain gitu untuk persiapan besok? Oh, tentu saja saya berharap Ibu LP besok pagi bisa membantu saya untuk membuat memvideokan kegiatan mereka selama mereka berdiskusi ketika mereka latihan dalam grupnya, dengan maksud mereka itu akan lebih bersemangat, lebih diperhatikan, sehingga mereka itu akan lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya sampai pada akhirnya mereka harus presentasi ke depan. Oke Bu, insya Allah besok saya siap membantu Ibu Yanti. Terima kasih Bu LP. Terima kasih ya Bu untuk percakapan, Oke, untuk terima kasih pra-observasi kembali, kita Bu. hari ini. Demikian percakapan pra-observasi saya dengan Ibu Yanti. Mudah-mudahan apa yang Ibu Yanti rencanakan hari ini untuk observasi besok berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ya, jadi kamu ini berhasil menjawab semua nomor mereka, satu grup berhasil dia. Oke, nah, ada waktunya. Kalau dia nggak berhasil nggak apa-apa, tapi kalau ini berhasil tebaknya gitu. Nggak apa-apa, no problem. Dia hanya menjelaskan kalau mereka berhasil. Oke, lalu beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti, kita sudah melakukan observasi di dalam kelas. Iya, Bu. Inilah percakapan pasca observasi supervisi akademik saya di dalam kelas bersama Ibu Yanti. Nah, terima kasih ya Bu Yanti sudah melakukan observasi tadi di dalam kelas. Ya, Ibu. Nah, kira-kira kegiatan tadi Bu, observasi kita di dalam kelas tadi, proses belajar mengajar yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi itu sudah memenuhi harapan Ibu Yanti atau belum? Belum memenuhi harapan saya ya. Saya lihat itu belum maksimal karena saya menemukan masih ada sebagian besar anak-anak itu tidak aktif untuk bertanya dalam bahasa Inggris, masih kesulitan saya lihat untuk bertanya, mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Ada juga saya lihat anak-anak yang sangat aktif bergerak ya, padahal mereka itu sedang melakukan presentasi, dan ada juga yang masih diam saja, tidak melakukan apa-apa, hanya diam memandang temannya saja. Di samping itu juga saya melihat ada kelompok lain yang melakukan canda sehingga mengganggu konsentrasi anak-anak yang sedang presentasi. Intinya rasa bercanda di antara mereka yang tinggi sehingga membuyarkan suasana presentasi tersebut. Oke, jadi masih belum kondusif ya Bu? Ya. Masih banyak anak-anak yang aktif bergerak ke sana kemari Ya, ya Bu mungkin ya. karena mereka itu dalam masa usia remaja ya. Oke Bu. Nah, kira-kira Bu, kalau boleh saya tahu nih, kelas impian Bu Yanti itu seperti apa sih kelasnya, kelas impiannya? Saya berharap itu anak-anak itu aktif dia dalam kelas. Mereka itu antusias untuk berbahasa Inggris walaupun terbata-bata, tidak masalah, tapi mereka itu memiliki semangat yang tinggi bertanya, menjawab dalam bahasa Inggris. Kemudian juga saya berharap itu anak-anak bisa tenang dan teratur. Mereka dapat menempatkan pada waktu mau bercanda itu melihat situasinya bagaimana gitu, jangan asal keluar saja apa yang mesti mereka melucurkan kepada teman-teman mereka. Jadi juga saya berharap ketika kita mau belajar itu kelas sudah bersih gitu ya, sehingga itu tidak memakan waktu belajar kita, sehingga seluruh grup itu dapat maju tepat waktu itu tanpa harus ditunda pada minggu berikutnya. Itulah harapan saya, Ibu. Bu. Jadi harapan Ibu kelasnya aktif ya, anak-anak aktif dalam belajar, terus nggak ada lagi yang anak-anak yang aktif jalan ke sana kemari, ya kan Bu. Terus kelas juga sudah bersih, siap sedia untuk melakukan pembelajaran ya.
Nah, kira-kira Bu, untuk kelas harapan Ibu Yanti tadi, kira-kira strategi apa yang Ibu bisa lakukan untuk memenuhi kriteria kelas harapan Ibu itu tadi? Oh, jadi pertama itu saya mencoba dulu ya, saya memberi tugas kepada grup-grup yang ya saya bilang kurang maksimal maju di depan. Mereka harus berlatih dulu bertanya dalam bahasa Inggris, bertanya menjawab antara sesama mereka. Mereka berlatih di luar, kemudian mereka memvideokannya untuk mengirimnya kembali kepada saya. Saya akan mengamati perkembangannya, sehingga saya berharap nanti ketika kita akan tampil pada pembelajaran selanjutnya, mereka sudah mulai ada perubahan, ada kemajuan, sudah mulai berani bertanya, sudah mulai aktif. Walaupun dengan bahasa Inggris yang masih terbata-bata, saya rasa tidak masalah. Yang saya harapkan mereka antusias saja untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Oke Bu, berarti itu udah sangat bagus sekali ya Bu, membuat kelompok tersendiri ya untuk menghafal kosakata, untuk membuat mereka itu memang harus mampu berbicara ya sesederhana mungkin dalam bahasa Inggris ya Bu ya. Nah Bu, jadi kira-kira nih kapan nih trik-trik ini yang mau Ibu lakukan? Kalau tidak lain secepatnya ya, secepatnya saya akan mengulang kembali minggu berikutnya. Saya juga sangat ingin tahu sejauh mana mereka sudah ada perubahan atau tidak gitu, supaya saya juga bisa melakukan langkah selanjutnya untuk melakukan perbaikan kembali. Oke, udah bagus sekali tuh ya Bu. Jadi rencana-rencana yang kedepannya itu untuk rencana tindak lanjutnya sudah Ibu pikirkan juga dari sekarang. Ya. Baik, terima kasih Bu. Saya juga mau tahu ini Bu, untuk tahap selanjutnya nanti kita bisa lagi ngobrol, berbincang-bincang seperti ini, sharing. Apakah trik-trik yang Ibu Yanti ungkapkan tadi itu bisa berjalan dengan baik atau gimana? Saya juga pengen tahu nih kabarnya nanti Bu. Jadi kira-kira kapan ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti ini? Secepatnya saya akan mengabari kepada Bu LP. Saya juga berharap Ibu LP bisa mengobservasi kembali ya, untuk melihat perkembangan setelah kita melakukan usaha perbaikan pada proses kemajuan anak-anak, khususnya pada kemampuan berbahasa Inggris di dalam kelas. Oke Bu, terima kasih ya Bu Yanti, ngobrol-ngobrolnya sangat bermanfaat sekali untuk saya. Saya juga bisa nanti sharing pengalaman di kelas Ibu Yanti juga akan saya terapkan di kelas saya. Ya, demikian juga dengan saya. Oke. Terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi supervisi akademik saya dengan Ibu Yanti. Mudah-mudahan apa yang telah direncanakan, apa yang setelah ditindak lanjut yang akan dibuat oleh Ibu Yanti ini bermanfaat dan memajukan baik itu memajukan pendidikan di Indonesia maupun untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya Ibu Yanti di dalam proses belajar mengajar. Sekian dari kami, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.